Halo, selamat bertemu Bapak Ibu teman-teman. Shalom. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Bapak Ibu teman-teman, eee, ini mungkin, rekaman kesekian kali gitu ya. Tadi saya ada buat satu, udah bagus gitu ya. Eh, ada aja halangan gitu. Kalau saya bagikan kurang bagus gitu, ada noise-noise gimana gitu di situ. Oke lah, saya gantilah, saya bikin baru lagi gitu. Bapak Ibu teman-teman, di kali ini adalah hal perdana buat saya untuk membawakan tentang street justice, salah satu program dari Smart People untuk bercerita, untuk membahas apa aja tentang sisi firman Tuhan gitu ya. Tapi bagi saya pribadi, rasanya kalau cuma membahas tentang firman Tuhan tapi tidak ada contoh nyatanya, itu rasanya kurang pas ya gitu. Makanya di sini saya bergumul gitu nih, seperti apa mau membawanya gitu. Bapak Ibu teman-teman, setelah rekaman tadi saya delete, saya hapus karena ada noise, ada suara-suara yang aneh gitu ya. Eee, karena kondisi lagi flu ini, lagi pilek gitu, makanya saya hapus gitu. Oke, saya hapus, saya ke toilet nih, eee, buang air kecil dulu gitu. Entah kenapa terlintas, di benak saya tuh, apa ya, mmm, tentang level up your limit gitu. Saya bingung gitu, "Hah, maksudnya apa Tuhan? Level up your limit?" Terus saya coba-coba ini ya, coba-coba untuk menerjemahkan gitu ya. Berarti kalau level up your limit berarti maksud Tuhan tuh apa, melebihi lagi dari batasan aku gitu kah maksudnya gitu ya? Naik level lagi kah dari batas yang aku udah punya gitu? Karena di perjalanan ini jujur Bapak Ibu teman-teman, di bulan Juni ini kapasitas saya di bulan ini hanya sebagai, kalau di pelayanan itu, sebagai seorang back office di operator. Jadi kami di tim operator ada 3 orang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tayangan seperti Mystery of Life, tayangan di Midweek Service, atau tayangan di Sunday Service, Bapak Ibu lihat um, tampilan video, terus pembicara menampilkan ayat firman Tuhan, menampilkan lagu di layar kaca Bapak Ibu teman-teman tuh kami bertiga gitu ya. Kebetulan saya di kebagian jatah untuk megang operator untuk Mystery of Light di Senin dan Jumat gitu. Karena di bulan ini um, saya tidak ada kebagian untuk ngisi khotbah gitu ya. Cuma kebetulan di minggu ini saya dapat jatah untuk ngisi program Street Justice ini.
Dan di Minggu, karena kebetulan Bapak Gembala datangnya sore, akhirnya dikasih jadwal saya untuk isi pagi, dadakan gitu. Kayak saya, wah ngulik lagi gitu ya. Cuman di situ akhirnya saya sadar gitu ya. Saya berjalan seperti manusia pada umumnya gitu ya, bekerja seperti manusia pada umumnya, beraktivitas seperti manusia pada umumnya gitu. Akhirnya tuh membuat saya pribadi itu menentukan nilai atau menentukan sendiri batasan saya gitu. Sehingga ketika saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendengarkan rekaman ini menetapkan batasan, menetapkan limit. Ya sudah, limit saya tuh di sini. Dan ya beraktivitas, bekerja seperti kebanyakan manusia pada umumnya gitu. Nah, di situ saya ngeh gitu ya, apa yang terlintas di benak saya itu, yaitu level up your limit gitu. Oh, Tuhan lagi nyinggung saya ini gitu ya. Karena apa, Bapak Ibu teman-teman, di situasi ini itu membuat kondisi saya itu nyaman gitu ya. Sementara kita tahu seorang bodybuilder atau seorang yang fitness nge-gym, seorang binaragawan itu harus menghancurkan ototnya tiap hari dan meminum susu protein untuk protein itu membantu me mengembalikan kondisi otot yang pecah menjadi lebih besar gitu. Oke, siap Tuhan, saya bilang gitu. Saya mengalami hal itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami hal ini juga, ya wake up lah gitu ya. Bangun gitu. Karena Bapak Ibu teman-teman, tadinya saya ingin membahas tentang bagaimana dunia ini berjalan Bapak Ibu. Bagaimana dunia ini berjalan kalau di dunia orang berdagang itu ada yang namanya, menurut saya gitu, di dalamnya itu ada yang namanya bunuh-membunuh Bapak Ibu. Kalau Ibu tidak membunuh orang, orang itu yang akan membunuh kita. Berbeda prinsipnya dengan bidang saya. Kalau bidang pekerjaan saya sebagai seorang pegawai negeri sipil, seorang guru di salah satu sekolah, sekolah dasar lagi ya. Karena saya ngajar Bapak Ibu teman-teman, saya adalah seorang guru kelas di tempat saya ngajar. Di semester lalu saya mendapat kelas 5 Bapak Ibu. Jadi saya adalah guru kelas 5 dengan jumlah murid 20 orang. Jadi saya adalah guru mereka. Setiap hari ketemu mereka, setiap kali ada mata pelajaran, kecuali mapel lain seperti PJOK, Penjaskes itu bukan ranah saya. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu itu ada guru mapelnya sendiri. Tapi mulai dari pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA IPS, atau sekarang di kurikulum Merdeka namanya IPAS, terus kesenian, seni budaya,
PKN, termasuk muatan lokal. Karena kami adalah di daerah Kalimantan, jadi muatan lokalnya adalah bahasa Dayak Ngaju gitu. Jadi kami mengajarkan bahasa Dayak Ngaju. Kalau selamat pagi tuh selamat Hanjewu, kalau selamat siang tuh selamat Bentuk Andau, kalau selamat malam tuh selamat Hamalem, kalau apa kabar tuh bahasa Dayaknya Narai kabar, seperti itulah. Jadi saya mengajar. Jadi kalau di tempat saya bekerja itu tidak ada yang namanya bunuh-membunuh, Bapak Ibu. Tapi yang ada adalah we are one gitu. Kami ada satu kesatuan, Bapak Ibu. Jadi kami saling bekerja sama kalau pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek bahwa pembelajaran sekarang berpola untuk bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi. Nah, di tempat kami mengajar itu semua gurunya berkolaborasi. Sampai ke siswa pun saya ajarkan untuk berkolaborasi. Bagaimana yang tidak bisa dibantu oleh siswa yang bisa. Bagaimana guru yang tidak bisa dibantu oleh guru yang tidak bisa. Tapi versi membantu ini bukan mengerjakannya Bapak Ibu ya, tapi membantu ini adalah membimbing dia, mengasih tahu, caranya gini loh, caranya seperti ini, lakukan ini kamu bisa. Akhirnya siswa saya semuanya aktif Bapak Ibu, tidak ada yang pasif. Saya tidak suka dengan pola lama. Kalau pola lama duduk, datang, ceramah sampai habis kelas. Saya tidak suka hal kayak gitu karena kalau kita cuma ceramah, anak-anak tidak mengerjakannya, dia tidak bisa mengerjakannya nanti. Tapi ketika kita cuma memberi clue-nya ini kerjakan seperti ini, hasilnya seperti ini, silakan kerjakan. Mereka mengerjakan dan saya berkeliling satu persatu siswa saya lihat, ada yang kesulitan nggak? Ini gimana Pak? Saya yang akan membantu dia untuk mengerjakannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu di tempat saya bekerja sebagai pekerjaan utama saya. Pekerjaan kedua saya sampingan adalah seorang sales. Karena sebelum saya bekerja sebagai seorang guru, saya adalah seorang sales Bapak Ibu. Di mana pertempurannya berbeda, pola mainnya pun berbeda di situ. Bagaimana kalau di sales itu kalau kita tidak cepat diambil orang konsumen kita. Kalau kita tidak cepat mengkeep konsumen kita, di-keep sama orang konsumen kita. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu teman-teman, pertempurannya di situ. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar untuk eee, bisa namanya memposisikan diri dengan situasional yang harus cepat berubah. Dari yang awalnya sebagai seorang guru, pulang sekolah langsung berubah gitu ya. Kayak Kamen Rider Kuga gitu ya. Kalau Kamen Rider Kuga, Henshin, langsung berubah, gitu. Langsung dengan kostumnya, dengan power up yang lebih gitu ya. Di situ Bapak Ibu saya sadar, iya iya iya. Banyak hal ternyata yang pelajaran lama. Tetapi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, masing-masing orang kan berbeda Bapak Ibu.
Ketika saya mengerjakan saya sebagai seorang sales habis-habisan, pekerjaan utama saya sebagai guru terbengkalai itu. Sementara pekerjaan utama saya dan disumpah janji oleh pemerintah itu sebagai seorang guru. Kalau cuma sebagai seorang sales itu kan cuma sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang lebih kan. Nah, di situ adalah posisi situasional yang membuat saya itu, oke lah, ya. Saya harus belajar untuk memilih, mengelola dan memanajemen semuanya dengan level up lagi gitu ya. Karena jujur di bulan ini Bapak Ibu, um, berbeda dengan bulan lalu. Kalau di bulan Mei cukup banyak gitu ya penjualan saya. Kalau di bulan Juni belum ada, tapi pekerjaan yang kecil-kecil ada dapat gitu ya. Sampingan buat tambah-tambah uang gitu. Banyak lah, apalagi sekarang sebagai seorang guru tidaklah lagi hanya cukup bisa ceramah, tidak hanya lagi cukup bisa berceloteh ria di dalam kelas, tapi harus menjadi seorang digital kreator, harus menjadi seorang desainer, seorang advertising, harus menjadi seorang office boy, harus menjadi seorang ahli IT, penguasa elemen, elemen api, elemen udara, semuanya harus bisa dikuasai. Habis itu cukup banyak menyita waktu dengan semua program-program pemerintah yang harus dipenuhi gitu. Di situ saya akhirnya apa ya? Saya tuh seperti berada di sebuah kotak yang susah sekali untuk bisa keluar gitu. Dengan situasional yang memang dibuat di konsep sama pemerintah sehingga guru itu tidak ada waktu yang lowong gitu. Sementara bla 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 lah di belakangnya gitu. Tapi ya puji Tuhan sih untuk bulan ini masih tercukupi gitu. Walaupun masih dalam level cukup gitu ya. Nah, di situ saya agak bingung untuk bercerita kepada Bapak Ibu teman-teman membahas apa yang tadi terlintas di benak saya gitu, di hati saya gitu. Karena biasa kalau Tuhan bercerita ketika saya bergumul untuk membawakan sesuatu apa itu Tuhan selalu ngomong dengan satu dua patah kata gitu. Seperti tadi level up your limit gitu. Oke, siap gitu ya. Itu saya dapatkan ketika 2 hari yang lalu Bapak Ibu saya ke kampung membawa barang gitu ya. So saya belajar banyak bahwa saya masih belum up gitu ya. Masih banyak hal yang belum up. Dan di situ Bapak Ibu saya ingin awalnya membahas tentang bagaimana uang itu di zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu ngerasa gitu ya, bahwa uang 50.000 di zaman ini itu cukup untuk sekali belanja Bapak Ibu. Berbeda dengan zaman saya waktu saya SD. Waktu saya SD waktu SD lah gitu ya. Saya beli pentol itu harganya masih di Rp200. Jadi kalau saya punya uang 1.000, saya bisa dapat 5 pentol waktu itu ya. Sekarang boro-boro satu pentol minimal Rp2.000 sekarang. Walaupun lebih besar, tapi ya tetap wah gitu ya.
harga-harga semua serba naik. Disitulah saya ingin berbagi Bapak Ibu teman-teman untuk level up limit kita. Gitu ya. Caranya bagaimana? Harus sering-sering berpikir Bapak Ibu ya. Tiap hari berpikir. Saya bertanya itu ya sama Tuhan. Langkah simpelnya gimana Tuhan? Untuk memanage, untuk memanajemen keseharian saya. Ya Tuhan, itu menerangkan dengan hal yang simpel. Bangun pagi, doa, bergumul sama Tuhan, terus mempersiapkan diri setiap hari. Hari ini mau lakukan apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O pakai sampai Z gitu ya. Meminimalisir hal yang lowong. Nah, beberapa hari ini saya miss Bapak Ibu ya, karena di minggu kemarin kan sudah liburan sekolah nih. Anak-anak sudah libur sekolah untuk SD ya. Dan masuk kembali di tanggal 8 Juli gitu. Oke. Nah, jadi dari semua rutinitas saya sebagai seorang guru yang dari pagi ketemu malam itu di push sama pemerintah untuk tidak boleh lowong, kerasa capek nih gitu ya. Dari situ mengambil waktu untuk rest. Nah, restnya ini kelewatan. Dari situ oke, siap, siap, siap. Up, wake up gitu. Bangun, 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 bangun gitu. Untuk tidak terbuai dengan hal itu. Oke Bapak Ibu teman-teman, di zaman ini bagaimana semuanya serba digital, semua serba tidak murah gitu ya. Semua serba digital, semua serba tidak murah, semua barang-barang tidak ada yang murah, semuanya perlu duit Bapak Ibu teman-teman. Nah, disitulah banyak hal yang saya lihat bagaimana pengajaran saat ini bukan lagi tentang iman. Kalau mau ini itu doa, iman sama Tuhan. Tapi lupa untuk bekerja. Kalau cuma beriman tanpa bekerja kan ya percuma tuh Bapak Ibu, nggak akan datang uang buat kita. Makanya kalau di Smart People sama Bapak Gembala itu selalu bilang do the best, try the best untuk mendapatkan the best gitu ya. Nah, itu yang terjadi di diri saya gitu ya. Kalau terjadi di Bapak Ibu juga, wake up lah, bangun. Apakah itu salah? Menurut saya tidak salah. Cuma di zaman sekarang ya tidak tepat untuk kita terlalu lama rest gitu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Level up limit kita, sering-sering bergumul sama Tuhan, dan mulai tetapkan langkah hari ini apa yang mau dikerjakan dan kerjakan yang terbaik. Apapun pekerjaan kita, mau kita sebagai seorang full timer, ya kita bekerja habis-habisan sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau sebagai seorang sekuler, ya kita habis-habisan juga bekerja sebagai seorang sekuler. Karena di situ pundi-pundi keuangan kita. Oke, siap. Mungkin itu saja Bapak Ibu teman-teman bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.